Halo nakama, video ini adalah pembahasan tentang manga dari Nageki no Burei. Dan video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Serta video ini adalah spoiler dari lanjutan animenya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua harap kalian bisa bantu gua untuk subscribe dan like video ini, supaya gua jadi ada semangatnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. 思い出に浸ってた誇り持って行き先求めず君と旅に出ようか後悔はないのさ誰にも止められない Oh yeah Sialan, cewek itu. Dia mempermalukan Arnold seperti udik perdesaan. Meskipun Dragon Slayer datang dengan 2 nama, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat. Yah, mau gimana lagi? Kita orang luar. Tinggal tunjukin aja kekuatan kita buat nutup mulut mereka. Jika kau melihat wajahnya yang terdistorsi oleh kejutan, kau pasti akan merasa lega. Tetapi, Arnold, seperti yang diharapkan, ini adalah kota yang terkenal sebagai tanah suci bagi para pemburu harta karun. Ada banyak balai harta karun dan banyak orang dengan 2 nama di sini. Sangat berbeda dengan negeri kabut. Ada Abyssal Fire of Destruction dan Silver Star Thunder. Deretan 2 nama orang terkenal. Ada juga nama yang tidak terkenal. Jumlahnya lebih dari yang diperkirakan. Terdengar menyenangkan. Dari mana kita akan mulai? Bahkan, jika aku bilang begitu, aku pikir perlu mengumpulkan informasi tentang ibu kota kekaisaran ini. Kita adalah pendatang baru, jadi mari kita menjadi liar. Ucap rekan Arnold. Itulah gaya pemburu. Cara terbaik untuk membuat nama untuk diri sendiri adalah dengan memamerkan kehebatan Anda. Jadi, mari kita tunjukkan kepada para pemburu negeri ini. Aku menantikan ekspresi macam apa yang dibuat oleh cewek resepsionis itu di pertemuan berikutnya. Sebagian besar relik telah kehabisan daya magisnya. Lukai, yang selalu mengisi daya relikku, tidak akan kembali untuk sementara waktu karena dia menemani Luke. Bahkan, barrier ring untuk pertahanan diri tersisa setengahnya. Ucap Cry. Aku masih memiliki kartu truf yang berisi sihir luci untukku, tapi tidak seperti barrier ring, itu tidak bisa digunakan untuk pertahanan diri. Awalnya muatan sihir dari relik adalah beban besar bagi pemburu. Relik membutuhkan daya magis yang sangat besar sebanding dengan kekuatannya yang luar biasa. Seorang pemburu biasa biasanya hanya mampu mengisi 1 atau 2 relik. Bahkan seorang penyihir yang unggul dalam kapasitas mana seringkali terbatas pada pengisian 5 atau 6 relik. Mereka yang kekuatan magisnya habis diserang oleh rasa kelelahan yang luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa berdiri. Jika mereka tidak terbiasa, paling buruk mereka bahkan akan pingsan. Itu sebabnya pemburu biasa tidak memiliki relik sebanyak milikku. Bahkan jika teman penyihirmu dapat mengisikannya untukmu, tetap ada batasnya. Pada dasarnya, penyihir menghabiskan kekuatan magis saat menggunakan sihir. Jadi, mereka tidak punya ruang untuk mengisi relikmu. Ucap Cry. Anggota klan kami, semuanya adalah orang baik. Jika aku meminta tolong kepada mereka, pasti akan membantuku. Yang jadi masalahnya adalah jumlahnya lebih dari 500 relik. Hei Citri, gimana nih? Tanya Cry. Soal apa itu? Tanya Citri. Citri memiliki banyak hobi, salah satunya adalah pijatan. Gimana?
Apa rasanya enak? Tanya Sitri. Ini sangat kaku. Cry benar-benar luar biasa. Aku tidak peduli, tapi aku merasa tidak nyaman. Aku ingin kau berhenti membuat suara aneh itu. Mengapa? Kau membuat suara seperti itu saat memijat bahu. Gumam Cry. Ini sola pengisian relik. Ini sudah mulai memburuk. Ucap Cry. Jika aku bisa merombak noto dengan benar. Ucap Sitri sambil mendesah. Dengan suara mendesah, dia mengatakan sesuatu yang berbahaya. Dalam kasus terburuk, mungkin aku harus mengandalkan Starlight. Starlight adalah parti penyihir terbesar di First Step. Semua anggota terkenal memiliki bakat penyihir yang lebih tinggi dari manusia. Ini adalah ras yang disebut Manusia Roh. Mereka memiliki kepekaan yang unik. Yah, terus terang, mereka secara alami memandang rendah manusia. Tentu saja, aku juga dipandang rendah. Aku ragu, apakah mereka akan mendengarkan permintaan pribadiku? Lagian, apakah mereka saat ini ada di ibu kota kekaisaran? Ucap Cry. Tidak, jangan Cry. Tolong jangan bicara tentang wanita lain saat kau bersamaku. Kumohon. One-chan tidak ada di sini. Sekarang adalah satu-satunya kesempatanku. Kau tahu? Ucap Sitri. Yaitu benar. Jika Liz ada di sini, dia akan datang meluncur. Dan orang lain juga mungkin salah paham. Ucap Cry. Untuk berjaga-jaga, setidaknya aku akan bertanya. Apa yang kalian lakukan? Tanya Eva. Seperti yang kau lihat, aku menerima pijatan bahu. Jawab Cry. Lantai ini dilarang untuk pemburu. Teriak Eva. Padahal kau tak tahu apa-apa. Tolong jangan menyela masuk di antara aku dan Cry. Teriak Sitri. Ya, jangan menambahkan minyak ke dalam api. Akulah yang bakal kerepotan. Gumam Cry. Lain kali, bukan hanya pijatan bahu. Bagaimana dengan pijatan seluruh tubuh? Aku punya ramuan yang bagus. Tentunya rasanya sangat enak, yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Ucap Sitri sepertinya itu akan menjadi buruk, jadi aku menolak. Ucap Cry. Yosh, aku rada mager sih. Tapi ayo isi daya relik. Biarkan aku membantumu. Aku ikut bertanggung jawab atas habis nua kekuatan magis relikmu. Dan aku punya ide yang bagus. Ucap Sitri. Oh ya Sitri, sepertinya akhir-akhir ini kau sibuk. Tapi apakah kau baik-baik saja sekarang? Tanya Cry. Tidak. Sebenarnya baru-baru ini lab tempat aku berada sudah memecatku. Ya, daripada dipecat, lebih tepatnya labnya sudah tidak ada. Bagaimana mengatakannya ya? Seerti yang Cry ketahui. Itu karena kurangnya kekuatanku. Ini sangat memalukan. Jawab Sitri. Begitu ya, labnya sudah bangkrut. Sitri adalah seorang jenius, tapi dia bukan dewa. Dia adalah seorang alkemis, bukan seorang pedagang. Yah, hal macam itu bisa saja terjadi. Tidak apa-apa, selama kau belajar dari kesalahanmu, lain kali kau harus bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Ucap Cry. Iya, kau benar. Ucap Sitri. Aku tidak tahu tentang alkemis ataupun lab mana yang udah nggak ada, tapi aku tahu tentang Sitri. Jika kau mau, kau dapat melanjutkan penelitianmu di lab rumah klan. Ucap Cry. Terima kasih banyak, tapi aku pikir itu akan menimbulkan masalah bagi Cry, jadi aku tidak akan melakukannya. Jawab Sitri. Tenang saja, aku akan segera menemukan lab berikutnya. Lain kali,
aku akan melakukannya dengan lebih baik. Ucap Sitri. Yah, tidak usah terburu-buru. Sangat penting untuk mengistirahatkan tubuhmu. Ucap Cry. Entah mengapa, rasanya sudah lama sekali sejak terakhir aku dan Sitri datang ke lobi. Oh, Cry, Sitri, tumben kalian muncul di lobi. Ada perlu apa? Tanya Sven. Hanya sedikit keperluan. Daripada itu, apa terjadi sesuatu? Kok rame banget kelihatnya? Tanya Cry. Ah, iya mungkin gak ada kaitannya dengan Cry. Baru ini ada rumor yang beredar. Selama kita sibuk menyelesaikan insiden sebelumnya, tampaknya seorang pemburu tingkat tinggi telah datang. Jawab Sven. Ah, soal itu, semua orang penasaran ya, ucap Cry. Kau sudah tahu? Penasaran katamu? Jelas penasaran lah, terutama orang asing kali ini. Jika mempertimbangkan tingkat sertifikasinya, aku pikir dia cukup dekat dengan aku atau engkau. Berdasarkan rumor yang beredar, sepertinya dia bukan tipe yang diam dan patuh. Ucap Sven. Bukannya aku tidak tertarik, tapi sejujurnya aku nggak peduli. Ucap Cry. Sama aja itu. Dasar. Jadi kau bilang kau nggak peduli meskipun setingkat level 7? Master, walaupun wajahnya nampak nggak peduli, tapi teteap berani seperti biasanya. Meski begitu, karena itu, aku tidak akan tinggal diam jika kita terlibat. Tapi satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah Liz akan memulai perkelahian atau tidak. Itu saja, ucap Sven. Mungkin lebih baik aku beri peringatan kepada LZ untuk kali ini. Ucap Cry. Jadi, Master yang tidak memiliki minat pada orang asing, ada urusan apa? Tanya Sven. Aku berpikir, apakah aku bisa meminta seseorang untuk mengisi daya reliku? Meskipun jumlahnya cukup banyak. Ucap Cry. Mengisi daya relik? Ucap Sven. Biasanya aku meminta bantuan Lucai untuk ini, tapi dia belum pulang. Ucap Cry. Gak masalah sih, tapi kau yakin mau membeberkan kartu asmu? Ucap Sven. Tidak masalah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Mau membeberkan kartu asku atau tidak, aku tetap saja lemah. Gumam Cry. Sven, lebih tepatnya itu sedikit berbeda. Cry melakukan hal berbahaya dengan membeberkan kartu asnya untuk melakukan pelatihan bagi semua orang. Ucap Sitri. Jadi itu maksudnya. Ucap Sven. Semua orang yang berada di lobi hari ini sangat beruntung. Cry mengatakan bahwa dia akan memberikan pelatihan yang sangat efisien kepada semua orang. Yang menakjubkan adalah pelatihan ini berbeda dari pelatihan biasa. Tidak ada resiko kematian. Ucap Sitri. Kalian dapat melakukannya bahkan saat istirahat. Tidak perlu persiapan. Tidak memakan banyak waktu. Dan terlebih lagi, hasilnya terlihat jelas. Jika kau menerimanya, kau bisa menjadi penyihir yang setara dengan Lucia. Ini sebenarnya adalah metode pelatihan rahasia yang hanya dilakukan di parti kami. Ini adalah metode pelatihan rahasia yang dirancang oleh Cry. Kali ini, kamu akan mempublikasikannya secara khusus untuk semua orang yang berada di sini. Ucap Sitri. Sayangnya, pelatihan ini hanya untuk penyihir saja. Jadi tidak semua orang bisa mengikutinya. Setelah menerima pelatihan ini, sebagai seorang penyihir dan sebagai seorang pemburu, kekuatanmu akan meningkat secara drastis. Tentu saja tidak ada paksaan. Apakah ada di antara kalian yang tidak ingin mengikuti ini? Tanya Sitri. Itu, apakah benar-benar tidak mengancam jiwa? Bahkan misi penyelidikan sebelumnya
Cry mengatakan tidak berbahaya, tetapi... Ucap Partisfen. Aku Jami. Aku tidak seketat Cry. Jawab Sitri. Aku belum pernah mendengar pelatihan senyaman ini. Apa ada konsekuensinya? Benar juga. Mungkin sulit bagi mereka yang tidak berbiasa. Karena menyebabkan kekuatan sihir terkuras. Jika kalian anggota dari klan First Step, maka mungkin setiap kalian memiliki pengalaman masing-masing. Aku pikir itu akan baik-baik saja. Tapi, jika ada penyihir yang tidak menyukai hal semacam itu, mungkin lebih baik untuk tidak menerimanya. Ucap Sitri. Tidak ada penyihir seperti itu di sini. Setiap penyihir pasti pernah mengalami kehabisan kekuatan sihir. Ucap para penyihir. Yakinlah bahwa kekuatan magis yang terkuras akan segera dipulihkan, jadi tenang saja. Aku akan membiayai ramuan pemulihan energi magis untuk itu. Ucap Sitri. Ngomong-ngomong itu, bukannya aku mencoba mengolok-olok kalian. Apakah ada orang yang tidak bisa minum ramuan pemulihan kekuatan sihir karena rasanya pahit? Tanya Sitri. Ramuan pemulihan kekuatan sihir, aku pernah menerima sebagian kecil dari ramuan yang diminum Lucia. Rasanya sangat buruk hingga aku kehilangan kesadaran. Tampaknya kemampuan percaya diri untuk meminum ramuan pemulihan kekuatan sihir adalah tanda keahlian tingkat tinggi bagi seorang penyihir. Gumam Cry, jangan mengolok-olokkan kami. Meskipun tidak sehebat kalian, kami juga adalah penyihir aktif. Aku telah meminum beberapa ramuan pemulihan kekuatan sihir sebelumnya. Aku tidak akan ragu-ragu lagi sekarang. Ucap para penyihir. Maaf, jika begitu aku rasa tidak akan ada masalah. Sekarang untuk konfirmasi akhir. Ini adalah metode pelatihan rahasia. Aku tidak akan memaksa. Tapi begitu kau menerimanya, kau harus menuntaskannya hingga akhir. Apakah ada yang tidak ingin mengikuti pelatihan ini? Tanya Sitri. Kau menceritakan sesuatu yang menarik. Baiklah kalau begitu. Sitri smart. Ucap wanita peri. Wah, sungguh tak terkira kalian datang ke sini. Ucap Sitri. Oke, sampai di sini dulu. Lanjut ke chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.